uh, tadi sudah disampaikan bahwasanya banyak orang yang ketika memaparkan ataukah merealisasikan ilmunya itu dalam proses KBM itu boleh dikatakan itu sangat hebat, tapi ketika diperhadapkan dengan teori menulis itu kadang-kadang kemampuan untuk menulis itu sangat buruk. Nah, yang menjadi kendala buat saya, yang saya rasakan sendiri adalah kadang-kadang apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan, ya, realisasi proses KBM umpamanya ketika kita di lapangan mengajarkan anak dengan suatu strategi, dengan suatu metode-metode tertentu, itu kadang-kadang berbanding terbalik dengan konsep-konsep teori, ya, yang kita miliki, yang kadang-kadang juga ya memang antara fakta dan teori itu tidak sejalan gitu, antara fakta dan teori itu tidak sejalan. Nah, pertanyaannya bagaimana kira-kira mensinkronkan, ya, antara teori dengan praktik di lapangan sehingga bisa tertuang menjadi suatu tulisan yang akurat. Nah, terlebih lagi pada saat masing-masing sekolah umpamanya itu kan berbeda-beda situasinya, berbeda-beda objeknya. Jadi lain sekolah, lain mindsetnya, lain pengalamannya. SMA 1 dengan SMA 3 umpamanya itu, SMA 1 karakter siswanya berbeda dengan SMA 3 karakter siswanya berbeda-beda. Sehingga ketika kita ingin menuangkan satu tulisan itu ya kadang sulit bagi kita untuk bisa mensinkronkan antara teori dengan praktik di lapangan. Itu Pak Dokter. Bu Asmi, saya jawab langsung atau bagaimana, Bu? Saya jawab langsung, Bu Asmi. Bu Asmi, saya jawab langsung atau bagaimana, Bu? Aduh, Bu Asmi, sebentar. Bentar, Pak. Astaga. Oke. Suara saya dapat ya? Sudah. Langsung, Pak. Oke. Ya. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Suhardi, kadang apa yang ada di konsep, ya, di konsep itu tidak sejalan dengan ketika kita berada di lapangan. Dalam hal menulis, Pak, yang seperti itu sudah biasa terjadi. Artinya begini, yang bisa kita lakukan adalah tulisan yang berbasis data. Apa yang mau kita tulis itu yang sesuai dengan data yang kita miliki. Misalkan Bapak Ibu ingin menuliskan atau menceritakan tentang profil sekolah, ya, misalkan menceritakan tentang profil sekolah di SMAN 1 Bulungan, misalkan begitu, SMAN 1 Tarak Nunukan, siswanya berjumlah 500 orang, tetapi dari 500 orang itu ada 200 orang yang belum divaksin, misalkan begitu, ya. Nah, dari angka-angka itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa angka-angka itu berbasis data yang kebenarannya memang valid. Sehingga apa yang kita sampaikan ketika kita menulis itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyinkronkan, Pak, antara konsep yang ada dengan kejadian di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di konsep, tidak sama dengan yang terjadi di lapangan. Bapak Ibu benturkan saja itu maksudnya begini, jika konsep mengatakan A tetapi di lapangan tidak sepenuhnya A, maka Bapak Ibu pertemukan saja kedua hal tersebut, kemudian Bapak Ibu lakukan analisa. Nah, analisa itu bisa berupa misalkan faktor penghambat, kenapa kok tidak sama ya dengan konsep, faktor pendukungnya apa, faktor penghambatnya apa, kemudian Bapak Ibu tawarkan, Pak Suhardi nanti bisa tawarkan, ternyata jalan keluarnya begini loh, jalan tengahnya. Sehingga dari situ muncul satu kebaruan, muncul satu novelty, muncul satu ide yang baru yang bisa kita tuangkan dalam tulisan. Jadi kalau tidak sama dengan apa yang mau kita tulis, konsep yang kita pelajari kemudian di lapangan cenderung berbeda, itulah yang kemudian disebut dengan inovatif. Apa yang kita lahirkan dari perbedaan itu yang kemudian kita sebut dengan inovasi. Banyak caranya yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah literasi dengan berbasis data.
ya browsing saja kenapa kok berbeda. Mungkin dulu sudah ada yang pernah menulis atau belum pernah ditulis akan mau ditulis, maka harus didalami lagi datanya seperti apa. Begitu Pak Suhardi. Baik, mohon izin Bu Asmi saya baca ya di chatroom ya. Ya Pak, ini ya Bapak aja langsung. Keinginan untuk menulis ada, tapi mau memulai itu ada saja halangannya. Memang kalau pertama harus dipaksa Bapak Ibu, dari Bu Zuhriyah ya. Jadi harus dipaksa. Maka nanti melalui kegiatan ini Bapak Ibu akan diberi penugasan, semacam penugasan yang penugasan itu nanti memaksa Bapak Ibu untuk menulis. Ya tidak berat Bapak Ibu, 1 atau 2 halaman nanti dikumpulkan ke panitia, kemudian kita terbitkan dalam bentuk buku antologi. Kenapa begitu? Ya tujuannya agar Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bangga bahwa hanya dengan 1 halaman ternyata sudah bisa jadi buku walaupun bentuknya antologi. Kalau itu sifatnya latihan, maka yang seperti itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan mudah. Dari latihan menulis antologi, nanti kemudian Bapak Ibu lama-kelamaan akan nulis individu. Tidak apa-apa antologi dulu, rame-rame dulu lah nulisnya. Gitu ya. Oke. Begitu Bu ya, jadi halangan itu siapa saja memang punya aktivitas dan kesibukan, tapi kalau dipaksa meluangkan 5 menit saja dalam 24 jam kita kurangi 5 menit untuk menulis. Kemudian berikutnya dari Bu Nurhaina, bagaimana cara mengatasi rasa malas saat mau menulis? Dan lebih baik mana menulis di laptop, komputer, atau secara manual? Pertama begini, kalau malas itu kan sifat kita ya, jadi malas itu ya tergantung bagi kita mana kita mau apa enggak gitu ya, mau menulis apa enggak, mau mulai apa enggak. Mana yang lebih baik, menulis digital atau menulis langsung di kertas? Pertama untuk latihan, agar untuk mengikat ide Bapak Ibu ya, jadi ide itu perlu diikat. Karena ide itu datangnya kan bisa kapan saja, bisa ketika kita mau tidur, kan enggak mungkin mau tidur ketemu ide langsung nyalakan laptop. Atau bisa saat di kamar mandi, pas nyanyi-nyanyi di kamar mandi, kemudian ada ide misalkan. Nah, hal-hal yang semacam itu untuk mengikat ide itu Bapak Ibu tulis di kertas dulu, tulis secara manual, tulis di buku, tulislah kata kuncinya. Saya punya ide begini, gimana kalau saya tulis ya? Kata kuncinya aja ditulis. Nah, kapan menuangkannya di laptop? Bapak Ibu tentukan waktu, misalkan kapan yang paling enjoy Bapak Ibu menulis, sebelum subuh misalkan, sebelum tidur, ketika di sekolah misalkan. Nah itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Nah dari waktu itu pilihlah waktu yang menurut Bapak Ibu paling nyaman. Kayaknya waktu paling nyaman tuh ini kayaknya. Ya, kayaknya waktu paling nyaman itu jam sekian misalkan begitu. Sehingga menentukan waktu itu Bapak Ibu yang tahu. Nah datangnya ide itu bisa kapan saja. Mari Bapak Ibu ikat ide itu dengan tulisan manual. Tulis di kertas kecil. Bawalah buku saku Bapak Ibu, taruh di saku. Ya buku kecil itu taruh di saku, nanti dengan pulpen Bapak Ibu kapan, saya dulu bawa seperti itu Bapak Ibu, jadi buku saku kecil itu saya bawa kemana-mana, begitu ada ide langsung saya tulis kata kuncinya, 1-2 kata kunci saya tulis di situ. Nah saya tentukan nih waktu yang nyaman untuk menulis sebelum tidur mesti saya buka laptop, tulis dulu 2 halaman, terus begitu latihan. Berikutnya dari Ibu Aisyahul Mukarramah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana cara mengeliminir rasa tidak percaya diri serta rasa khawatir saat ingin mempublikasikan ide yang sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Caranya harus berani Bapak Ibu. Jadi rasa tidak pede itu memang menjadi problem kita bersama, problem penulis pemula, dan itu harus dipaksa. Artinya begini nanti, Bapak Ibu sudah punya tulisan, tidak perlu takut. Tulisan kita itu akan dicemooh, akan dihina. Rasa takut itu mari kita buang jauh-jauh, sehingga nanti begitu buku kita itu terbit, yang tidak suka pasti ada, tapi yang suka saya yakin akan banyak. Wah bisa nulis ya Bu, itu akan semakin memotivasi kita Bapak Ibu. Ya, ternyata sudah bisa punya tulisan sekarang, sudah punya buku. Mereka tidak tahu perjuangan kita punya buku seperti apa kan tidak tahu, gitu ya. Oke, berikutnya, jadi mari lawan rasa takut itu dengan keberanian. Melalui kegiatan ini nanti Bapak Ibu akan diajak untuk berani mempublikasikan karyanya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, aduh nanti kalau dicemooh bagaimana ya, itu buang jauh-jauh. Mereka yang mencemooh tulisan Bapak Ibu belum tentu bisa membuat tulisan yang serupa. Gitu ya. Kita yang sudah menulis sudah selangkah lebih maju dari mereka. Oke, berikutnya dari Ibu Nurlina.
walaupun hanya sarapan nasi. Oh, ini yang tadi ini ya. Bu Nurila, bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri pada saat mau melakukan satu, terutama menulis buku, lantas takut jika ada salah. Nah, jadi itu saya jelaskan Bapak Ibu, latihan itu penting dan perlu. Ya, silahkan Bapak Ibu berlatih, silahkan Bapak Ibu memulai menulis dari apa yang Bapak Ibu sukai. Gitu Bu Asmi, mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan Bu. Ada Pak boleh. Baharudin. Silakan, mungkin Pak. mau bertanya Pak Bahar. Pak Baharudin. Sepertinya itu di-unmute. Unmute aja. Ada raise hand. Dia dari tadi gitu. Iya. Coba. Pak Bahar mau nanya, Pak. Oh, masak sendiri, Pak? Masakan. Salam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Oh iya. Ini menarik, saya pikir langkah pertama bagi guru-guru, khususnya bagi saya sendiri, untuk belajar bersama-sama menulis. Saya pikir ini hal yang sangat wajib, apalagi kita sebagai pegawai itu harus dituntut untuk punya tulisan. Kalau tidak ada sertifikat, kita tidak mungkin untuk berkarya dan bisa naik pangkat dan sebagainya. Jadi memang sangat dituntut. Karena itu kita mohon bimbingannya saja. Kalau memang ada antologi kita bisa berkarya bersama. Oke, sip. Siapa Bahar? Jadi betul memang nanti setelah ini Bapak Ibu akan saya beri penugasan. Nanti Bapak Ibu Pak Sudarmin nanti mohon saya dimasukkan ke grup untuk memantau progres peserta. Nanti Bapak Ibu akan saya beri penugasan untuk menulis ya, memulai menulis. Ini nanti akan ada buku antologi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, mulai dari yang sederhana dulu lah Bapak Ibu ya, dari hal-hal kecil dulu lah. Sehingga nanti Bapak Ibu dari hal sederhana itu, dari hal kecil buku antologi itu nanti Bapak Ibu akan bisa menghasilkan banyak buku. Saya yakin dengan menulis antologi Bapak Ibu juga akan punya banyak kesempatan, akan punya banyak peluang untuk mulai menulis buku individu. Jadi antologi, kelompok, kemudian individu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Agus Subekan dari MTS. Silakan Pak. Silakan Pak Agus. Itu di-mute itu Pak Darmin. Ada Bu Rini. Silakan. Bu Rini. Kedengaran suaranya. Diklik aja itu ininya. Sebelah kiri. Pak Agus bisa. Kenapa? Atau Bapak Ibu ketika ingin bertanya mungkin supaya ini mungkin mute-nya ada bermasalah, bisa menuliskan di kolom chat. Insya Allah nanti Pak Muiz bisa langsung membaca dan bisa langsung dijawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, sudah bisa Bu? Oh sudah. Oh ya. Silakan Pak Agus. Baru dibuka anunya Bu, mute-nya di sama adminnya nih. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Agus Subekan dari MTS Negeri Tarakan. Pertanyaan saya Pak, saya kan sering mimpi nih Pak, sering mimpi cerita pendek, film atau apa gitu Pak ya, pokoknya tentang cerita yang menarik lah Pak.
Nah, di saat saya bangun, saya tuh pengen menuliskan di kertas gitu Pak, tapi terlupa. Nah, itu bagaimana Pak ya solusi mengatasi yang seperti itu? Padahal kita punya ide cerita di mimpi itu, sedangkan kita mau nulis itu lupa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke. Jadi kalau mimpi sulit Bapak Ibu ya. Kalau mimpi itu kita mau bagaimana? Karena di mimpi kemudian kita lupa, setelah bangun, aduh, saya tadi kayaknya mimpi ini apa ya, ingat-ingat. Nah, ini juga apa kesulitan tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau mengingat-ingat mimpi kemudian ketika bangun mau ditulis tapi lupa. Nah, ini jadi problem pribadi. Artinya begini, mimpi itu siapapun kan punya mimpi Bapak Ibu ya. Tapi kalau ketika tidur ya, ketika tidur kemudian Bapak Ibu bermimpi, kemudian setelah bangun di mimpi itu padahal indah ini tulisannya bagus ya kalau ditulis jadi cerpen misalkan. Tapi setelah bangun ternyata lupa gitu ya. Itu problem memang. Jadi tidak apa ya. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana ini cara mengatasi kesulitan ini. Jadi coba berusaha mengingat-ingat kembali Pak. Jadi mengingat-ingat kembali itu Bapak Ibu kira-kira tadi mimpi apa ya? Kalau tetap aja tidak ingat bagaimana Pak? Iya kalau mimpi itu kan keadaan yang tidak sadar Bapak Ibu ya kalau tidur ya. Jadi kalau dalam keadaan tidur kemudian kita tidak sadar, kemudian bermimpi bangun-bangunnya mau ditulis tapi lupa, ya tidur lagi aja mimpi lagi. Tapi terus terang kalau untuk mimpi kemudian bangunnya lupa mau ditulis itu memang problem Bapak Ibu, semuanya mengalami seperti itu. Saya belum menemukan belum menemukan jawaban bagaimana menuliskan mimpi yang ketika kita tidur ternyata indah, begitu bangun tapi lupa. Ya. Nah, itu bisa dialihkan dengan cara begini misalkan. Sebelum tidur, coba Bapak Ibu baca buku-buku yang Bapak Ibu senangi. Nah, bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu tidur, ya, yang Bapak Ibu impikan itu apa yang Bapak Ibu baca. Bisa jadi seperti itu. Itu silakan yang lain. Oke, di kolom chat ada Pak yang bertanya bahwa dalam membuat tulisan pada kode etik yang harus diikuti. Oke, betul Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengutip dari sumber yang lain, Bapak Ibu harus sebutkan asal sumbernya. Kalau Bapak Ibu mengambil dari buku orang lain, Bapak Ibu harus sebutkan siapa yang menyampaikan itu. Kalau Bapak Ibu mengambil tulisan di internet, Bapak Ibu juga harus sebutkan. Itu kode etik. Artinya apa? Agar tulisan yang kita sampaikan di situ tidak bernilai plagiasi. Kita sebutkan sumber asalnya dari mana. Kemudian berikutnya nih Bu Aisyah, misalnya kita terinspirasi dengan tulisan orang lain, kemudian tulisan itu kita jadikan referensi untuk tulisan kita. Boleh tidak apa-apa. Jadi sama ini seperti pertanyaan pertama, saya terinspirasi dari tulisannya Pak Ramli misalkan, mau saya tulis ulang, tidak apa-apa. Disebutkan aja di situ bahwa ide ini terinspirasi dari buku Pak Ramli yang berjudul ini. Kemudian saya tulis ulang, boleh seperti itu. Nah, itu artinya menyebutkan sumber pertamanya siapa yang nulis. Gitu ya. Saya yakin Pak Ramli juga mengutip dari sana, kemudian dikutip lagi oleh teman-teman. Yang seperti itu diperbolehkan Bapak Ibu. Kemudian Ibu Salmah, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis? Tadi sudah disebutkan di awal, kunci pertama itu rajin membaca Bapak Ibu. Apa yang harus dibaca? Bacalah apa yang Bapak Ibu sukai dan senangi. Baca aja, saya suka ini, ya itu dibaca. Yang paling Bapak Ibu sukai dan senangi silahkan dibaca. Berikutnya Pak Jafar, saya sering mengalami kendala ketika membuat outline dan kadang juga nggak pede sama outline saya sendiri. Outline itu bisa berubah Pak, jadi dalam perjalanannya Bapak Ibu tulis saja outline-nya seperti apa, begitu outline itu jadi mulai menulis. Nah dalam perjalanannya pasti outline itu nanti tidak 100% jadi, mesti ada perubahan. Jika outline itu ada perubahan, maka Bapak Ibu bisa mengubah jalan outline itu. Jadi tidak harus lurus seperti outline, tidak. Nah outline itu selain sebagai rambu-rambu bagi kita, outline itu juga berfungsi bahwa tulisan yang akan kita tuangkan betul-betul terarah. Kalau di perjalanan kemudian ada perubahan, itu masalah yang berikutnya. Tidak apa-apa. Oke, berikutnya Ibu. Ada beberapa mungkin ya, Pak yang mau bertanya langsung. Silakan Bu Ika dulu nih, Bu Ika dulu ya. Ya Bu Ika ya Bu. Yusmawati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ika Yusmawati dari MTS Asadia Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Saya tadi kebetulan pernah satu pelatihan dengan Pak Agus Subekan. Nah, dari tadi pertanyaannya, makanya saya terinspirasi juga untuk bertanya. Ini kalau tadi Pak Agus itu bertanya terkait dengan mimpinya ya. Kalau saya ini bukan mimpi lagi Pak yang mau saya tanyakan, tapi ini kenyataan atau faktual di hidup saya. Saya sebenarnya Pak sudah lama pengen menulis sebuah buku. Kendalanya itu memang sama. Ini kendala umum ini sudah terjadi sama teman-teman yang lain, itu bagaimana memulai untuk menulis. Tapi ini yang jadi pokok pertanyaan saya ini Pak sudah berumur 32 tahun. Mohon maaf. Ya, Bu. 32 tahun. Kembali muda nih. Terus saya ini Pak selama kurun waktu itu saya terlalu banyak pengalaman hidup saya yang begitu seandainya bisa dirangkaikan dalam bentuk cerita itu cukup menarik. Ya. Nah dari situ saya mau bertanya, seandainya saja saya seperti artis, ada yang bisa mewadahi saya secara langsung untuk menulis, bisa saja mungkin buku itu akan terbit gitu dengan dari hidup saya, dari cerita hidup saya gitu Pak. Jadi saya mungkin butuh itu Pak, butuh sekaligus guru secara langsung dan bimbingan secara langsung dari tutor yang paling oke, mungkin gitu. Mungkin Pak cukup sekian, mungkin mudah-mudahan Bapak mengerti dengan pertanyaan saya. Sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini silakan. Bu Rini, ini dari tadi nih Bu Rini, mungkin dia ada masalah dengan silakan Bu Rini. Oliva mungkin Pak. Bu Oliva Lestari. Bu Oliva, silakan Bu. Silakan Bu Oliva. Tolong yang co-host, tolong dibantu di ini. Bu Oliva Lestari. Bisa? Itu dia sudah terbuka unmute-nya. Mungkin suara kali. Tidak ada suaranya, boleh ada. Ini nggak bisa di sini, kayaknya ada masalah ini dengan jaringan ini. Jaringan ini dari Ya, tadi. mungkin Bu Oliva kalau mau bertanya karena mungkin ada masalah dengan jaringan, itu bisa menulis di kolom chat Bu. Sehingga itu kita bisa baca atau Pak Muiz langsung bisa baca dan bisa langsung memberikan jawaban. Lanjut Pak Muiz, ada beberapa yang mungkin bisa dibaca Pak. Ya, Bapak Ibu, bentar. Saya jawab dulu pertanyaan Bu Ika tadi. Ya. Jadi umur 32 tahun ya tadi ya. 32 tahun itu masih muda Bu. Saya sudah 35 tahun Bu. Jadi pengalaman yang panjang itu memang betul bisa ditulis. Nanti Bapak Ibu melalui wadah ini bisa berkonsultasi dengan saya, bisa dengan teman-teman panitia. Cerita-cerita Ibu yang panjang itu bisa mulai dituliskan. Ya runut Bapak Ibu. Runut itu artinya Bapak Ibu bisa membuat outline dulu, memulai cerita itu dari masa kecil. Saya ceritakan masa kecil dulu Masa kecil saya itu begini misalkan. Atau cerita apa dulu enaknya. Nah, itu atau bisa balik Bapak Ibu, ceritakan dari saat-saat ini aja, flashback ke belakang. Itu boleh seperti itu. Alurnya dibalik, misalkan begitu. Nah, kalau Ibu Ika butuh wadahnya gimana ini Pak yang mau menerbitkan? Ya kegiatan ini salah satunya. Nanti Bapak Ibu diharapkan yang mengikuti kegiatan ini semuanya menghasilkan buku. Walaupun sekedar buku antologi, Bapak Ibu juga harus menulis buku. Antologi kayak mau berkelompok, bahkan individu itu sangat kami dorong. Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti
menemukan kesulitan, nanti saya share kontak ya. Saya share kontak. Bapak Ibu bisa chat saya, bisa konsultasi, insya Allah pasti akan saya balas. Bapak Ibu sebutkan nama saja, kemudian dari pelatihan Kaltara misalkan begitu, silahkan, tidak apa-apa. Bisa. Jadi Bu Ika, mari Bu kita diskusi, kita konsultasi, kita omong-omongan lah di WA, apa yang dari mana Ibu bisa memulai. Kalau saran saya, Ibu bisa mulai menulis dari hal yang sederhana, yang Bu Ika paling senangi apa dulu. Dari masa kehidupan mulai dari kecil sampai 32 tahun saat ini. Alurnya bisa balik, Bu Ika nanti bisa bercerita balik ya, alur balik itu ya bercerita saat ini dulu, kemudian masa lalu, gitu ya. Itu alurnya dibalik seperti itu bisa, boleh dibalik seperti itu. Kemudian berikutnya Bu Suriah, Pak Dokter minimal berapa halaman kalau menulis? Tidak ada batasan sebenarnya Bu, jadi berapapun. Kalau puisi itu ya, kalau puisi minimal 20 puisi itu sudah bisa dinilaikan angka kredit. Ibu sudah bisa menerbitkan puisi itu menjadi buku BN, kemudian nanti dinilaikan angka kredit. Sudah dapat angka. Kalau halaman tidak terbatas Bapak Ibu, jadi tidak ada batasan minimal atau maksimal. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Ada Pak tuh, punyanya Pak Ahmad. Sebentar, Pak Ahmad, di mana nih? Pak Ahmad. Oh iya, saya baca. Saya hobi nulis. Ya. Terkadang saya tuangkan tulisan saya di buku harian, bahkan di media-media, jadikan status. Tapi saya butuh referensi dan bimbingan bagaimana merangkai dan menyusun tulisan menjadi satu kesatuan, serta butuh penerbit untuk editing karya. Jadi begini Bapak Ibu, nanti ada materi namanya materi pengantar penerbitan buku. Bapak Ibu tidak perlu ngedit, tidak perlu buat cover, tidak perlu melayout. Nanti itu semuanya dikerjakan oleh penerbit. Pak, saya covernya tidak bisa buat, penerbit yang ngerjakan. Pak, ini editingnya masih belum rapi, Pak. Kami punya editor bahasa Indonesia S1. Pak, ini layoutnya yang bagus bagaimana? Serahkan kepada kami. Lalu apa yang saya lakukan, Pak? Bapak Ibu tinggal nulis saja. Sudah saya tulis ini Pak di blog, di media sosial, di apa. Silakan dikumpulkan, jadikan satu di Microsoft Word, kemudian kirimkan kepada kami. Ya, dikirimkan kepada kami. Nanti biarkan kami yang ngurus. Mulai dari editing, kemudian layout, desain cover, mendaftarkan ISBN, itu penerbit yang ngurus. Bapak Ibu tidak perlu mengurus itu, gitu ya. Oke, berikutnya Bu Aisyatul, apa ada syarat tertentu agar tulisan bisa dipublikasikan, Pak? Nanti sebenarnya ini ada di pengantar penerbitan. Minimal begini, Bapak Ibu punya tulisan itu isinya ada judulnya apa, kemudian ada kata pengantarnya. Nanti mungkin Pak Sudarmin bisa memintakan kata pengantar dari Kepala Kemenak, Pak, atau dari Ketua DPW atau DPD atau dari DPP Akpai. Nanti kita beri kata pengantar seperti itu, bisalah. Kemudian jadi judul buku, kata pengantar, daftar isi, kemudian isi naskah sendiri, kemudian sinopsis. Sinopsis ini ringkasan Bapak Ibu, ringkasan buku. Sinopsis itu ringkasan buku. Ringkasan keseluruhan buku itu menceritakan tentang apa. Oke, berikutnya ada yang raise hand ini, Ibu Sri Munarti, silakan Bu. Bu Sri. Oke, enggak ada ya, lanjut dulu ya. Bu Sri dari Min 1, Bu Sri. Ayo dibuka unmute-nya, Bu. Dibuka, Bu. Buka, Bu, buka, Bu. Alhamdulillah kita bertemu di sini, Bu Sri. Buka silakan, Bu. Silakan kalau mau bertanya, Bu Sri. Sudah. Oke. Oke. Ya, sudah. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa berada di sini bersama-sama Bapak Ibu yang hebat. Saya punya pengalaman sebagai jurnalis sekolah. Ya, tulisan saya belum banyak, tetapi saya punya pengalaman menulis. Saya kalau menulis biasanya itu di jam-jam 12 ke atas untuk
memberikan inspirasi. Nah, ketika saya menulis apa aja yang keluar dari pikiran saya, dari angan-angan saya terkait dengan misalnya kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Cuman ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika saya mendengarkan video ataupun rekaman yang saya dapat dari kegiatan tersebut. Kadang-kadang saya tidak puas kalau misalnya dari berita-berita yang sebelumnya. Jadi istilahnya apa ya, saya mengutip dari beberapa cerita ataupun berita yang ada di beberapa kegiatan yang hampir sama dengannya. Saya sering menambahkan informasi-informasi itu terkait dengan berita yang akan saya tuangkan. Sebenarnya itu berlebihan atau salah saya lakukan? Ya, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan Bapak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman jadi jurnalis sekolah itu sudah bagus, Bu. Jadi apa yang sudah kita biasa tulis itu kebiasaan-kebiasaan baik, misalkan menulisnya dini hari, itu ya terus dilestarikan aja. Ya, saya banyak cerita seperti yang Ibu ceritakan tadi, teman-teman itu sudah kadung nyaman dengan kebiasaannya, kemudian cenderung tidak mau move on. Itu sebenarnya yang keliru. Move on itu ya berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Kalau selama ini saya menulis berita-berita di sekolah saja, kali ini saya menulis yang lain. Saya coba mau menulis fiksi, mau menulis novel, mau menulis apa yang lain, gitu ya. Itu boleh seperti itu. Nah, yang dilakukan Bu Sri itu ya tidak apa-apa seperti itu, Bu. Namanya menulis itu kan bebas mengeksplor. Yang terpenting adalah tulisan yang kita tuangkan, yang kita buat itu berdasarkan data dan fakta, tidak mengarang. Kemudian yang paling dan penting sekali serta perlu untuk dipupuk di masing-masing kita adalah rasa percaya diri, itu penting. Jadi kalau Bu Ika tadi problemnya siapa Pak yang memfasilitasi, Bu Ika tidak perlu bingung, tulis saja Bu Ika apa yang mau ditulis, nanti serahkan kepada kami untuk diterbitkan. Layout, desain cover, editing, semua kami yang ngerjakan. Kalau kemudian yang disampaikan Bu Sri, ini berlebihan enggak ya Pak kalau saya seperti ini misalkan. Ya tidak apa-apa, orang itu kan bebas mengeksplor apa saja, yang penting apa yang dia tulis itu berbasis data dan fakta, tidak mengarang, kemudian tidak mengada-ngada, apa yang ditulis itu benar adanya, sehingga dengan sendirinya tulisan-tulisan itu dibaca oleh orang lain, bermakna, kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Begitu Bu Sri? Terima kasih. Jadi kapan-kapan move on Bu, move on dari nulis yang biasa menjadi tidak biasa. Berikutnya Bapak Ibu dari Bapak Ahmad Dhani. Assalamualaikum Pak Muiz, untuk waktu menulis yang bagus itu waktu kapan, yang sekiranya inspirasi lebih terbuka? Biasanya